Oke, puji Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun secara streaming, tapi semua harus tetap semangat ya. Mari kita angkat pujian kita, semuanya kakak undang bangkit berdiri, kita angkat pujian berkata, betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku sembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, tetaplah hidupku sebagai Allahmu seumur hidupku. Mari kita ulang sama-sama, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terima hidupku, jiwa dan ragaku, segala aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku sembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahmu seumur hidupku. Mari kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masih semangat semuanya? Kurang kedengar nih. Masih semangat semuanya? Oke, mari kita angkat pujian yang berkata, bersyukurlah pada Tuhan. Haleluya.
pujian penyembahan yang berkata, bukan dengan barang fana. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami masih dapat beribadah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan semuanya dapat berbau harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau bicara padanya Tuhan, berikanlah dia hikmat Tuhan, agar apa yang dia sampaikan sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan menyelamatkan dari perapian yang menyala-nyala. Bahan cerita hari ini ada di dalam Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Anak-anak masih ingat tentang cerita minggu lalu? Apa? Tentang apa? Oh iya benar. Tentang mimpi Raja Nebukadnezar. Kenapa Raja Nebukadnezar mimpi tentang apa? Ada yang ingat? Dia mimpi kalau ada satu di tempat dari yang Mas. dari emas. Terus habis itu nanti ada batu kena sama patung itu, terus batu
Ya, Naya udah ingat. Nah, sekarang minggu ini masih lanjutan dari cerita minggu lalu, yaitu kita baca dulu ya, Daniel 3 ayat 1 sampai 10 dulu. Sampai 12 kan? Sudah? Nah, kita baca sama-sama yuk. Kita buka yang di rumah juga ya. Perapian yang menyala-nyala. 3. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wali raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah semua tentara dengan suara nyaring. Beginilah titahnya kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebat, gambus, sedang, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demikian segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Udah sampai 7 ini aja dulu. Kita bahas yaitu pada waktu itu Sadak, Mesak, dan Abednego bekerja pada Raja Nebukadnezar di kerajaan Babel. Di ayat 1 dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang sangat besar. Yang tingginya berapa? 60 hasta. Dan lebarnya 6 hasta. Didirikan di mana? Di dataran Dura di wilayah Babel. Di ayat ini merupakan kebiasaan dari bangsa Babilonia untuk mendirikan patung-patung yang berlapis emas. Nah, pada zaman bangsa Babilonia itu didirikannya kebiasaan itu dibuat patung yang berasal dari emas. Jadi harus bikin emas, patung yang banyak dari emas gitu. Nah, namun saat itu Nebukadnezar lupa bahwa ia pernah mengaku Tuhan Allahnya Daniel. Nah, kita baca di dalam Daniel 2 ayat 46-47. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahnya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Dia tuh sudah, Raja Nebukadnezar itu sudah pernah mengaku bahwa Tuhan Allahnya Daniel itu Tuhannya hebat, ya kan? Nah, banyak orang pada saat itu, banyak orang-orang yang diundang untuk menghadiri peresmian patung yang dibuatnya, patung yang besar itu ya, patung tersebut. Setelah semua orang berkumpul, ada seorang pelayan orang Babilonia karena iri dengan Sadak, Mesak, dan Abednego. Di ayat 8 yang Daniel 3 ayat 8 dan sampai 12,
pelayan kerajaan itu memberikan pengumuman, yaitu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, kalau kalian mendengar suara bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai musik atau bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Jika ada yang tidak mau menyembah, akan dimasukkan ke dalam perapian. Nah, apa perintahnya tadi? Pengumuman yang diumumkan itu masih ada yang ingat? Ayat di dalam ayat 10 sampai 11. Apa pengumumannya? Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai alat musik dibunyikan. Karena tadi sudah diumumkannya, kan sudah disampaikan, jika terdengar suara alat-alat musik dibunyikan, semua orang harus menyembah patung itu. Ternyata ada yang tidak ikut menyembah patung itu. Ada yang tahu? Saya tahu. Nah, siapa? Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, benar. Ayo ulangi. Siapa? 1, 2, 3. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalian tahu nggak mengapa mereka tidak mau menyembah patung itu? Ada alasannya? Karena mereka percaya sama Tuhan. Oh iya, betul. Ada yang lain? Karena mereka menyayangi Tuhan. Apa Brenda? Nah, alasannya karena mereka patuh kepada perintah Tuhan. Tuhan menginginkan mereka hanya menyembah kepada Allah saja, bukan menyembah patung. Di dalam ayat 16 ayat 17 tuh. 16-17. Ayo, si Adeline baca. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami punya puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Nah, dan mereka tidak ragu dengan kemampuan Allah mereka untuk menyelamatkan mereka dari perapian. Raja Nebukadnezar menjadi apa? Marah karena mereka tidak mau menyembah patung itu. Lalu Raja Nebukadnezar apa? Memerintahkan tentaranya untuk apa? Untuk mengikat. Ya, mengikat terus mengikat siapa? Sadrak, Mesak, Abednego, dan memasukkannya ke dalam apa? Api yang menyala-nyala. Oh, gimana rasanya kalau kena api? Pastinya terasa panas kan? Nah, siapa di sini yang pernah terbakar atau kena api sedikit atau apa? Nah, rasanya pasti tidak enak kan? Panas, apalagi perapian yang menyala-nyala. Kayak tungku, kayak orang mau bakar apa gitu, open gitu ya, menyala-nyala, dimasukkan. Pasti ayam aja kalau dimasukkan gitu pasti masak kan? Ya, kosong kalau apinya besar. Nah, tetapi apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego terbakar? Tidak. Nah, karena pada waktu itu sungguh ajaib ketika pemuda itu tidak terbakar. Yang lebih ajaib lagi, di dalam perapian itu ada 4 orang. Nah, satunya siapa ya? Ada yang tahu? Nah, malaikat Tuhan. Nah, iya, malaikat Tuhan, utusan Tuhan untuk melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di ayat 26, ayo baca 26. Ainaya.
Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian dan yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Nah, Nebukadnezar kembali mengakui kebesaran Tuhan Allah Israel. Sekarang Raja Nebukadnezar tahu kalau Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang hebat. Akhirnya Raja Nebukadnezar memerintahkan pada semua orang untuk menyembah Tuhan. Kesimpulannya yaitu di ayat yang cerita ini, dari tokoh kita hari ini, mereka adalah orang-orang yang taat. Mereka tidak takut menerima hukuman sebab mereka hanya menyembah Tuhan, bukan kepada patung atau manusia, karena mereka taat pada Tuhan. Ketaatan mereka, karena ketaatan mereka, Tuhan menolong siapa? Dan Abednego. Oleh sebab itu kita sebagai anak Tuhan harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa dalam sesulit atau sebesar apapun masalah kita, Tuhan pasti menolong kita. Jadi kita tidak boleh takut, ya. Tetap berdoa, minta pertolongan pada Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Tuhan pasti menolong. Nah, sekarang kita buka dalam ayat hafalan kita, yaitu Kisah Rasul 5 ayat 29b. Ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Sama dengan minggu lalu. Udah? Kita baca yuk. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ayo ulang lagi. Kisah Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ulang lagi ya. 1, 2, 3. Kisah 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Udah kan? Nah, dihafalkan ya yang di rumah juga. Nah, firman Tuhan hari ini cukup. Kita akan berdoa, kita tutup dalam doa ya. Kita lipat tangan. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Engkau telah memimpin kami di dalam kami beribadah pagi ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami belajar untuk lebih taat Tuhan, takut akan Engkau seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego Tuhan. Engkau telah pimpin mereka Tuhan. Engkau telah menyelamatkan mereka, Engkau telah menolong mereka Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Engkau berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu, baik yang di rumah maupun yang hadir saat ini ya Tuhan. Engkau berkati dalam sekolah mereka Tuhan, dalam kesehatannya dan juga kedua orang tuanya Tuhan. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau pulang Tuhan. Kiranya Tuhan yang melindungi perjalanan kami, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun ya Bapa, sehingga dalam jam-jam ibadah berikutnya kami bisa mengikuti ibadah dengan baik dan lancar ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Untuk aktivitas kelas kecil nanti kalian dapat 3 lembar seperti ini. Pertama-tama ini gambar api, kalian warnain. Lalu yang ini garis tebal, yang ini kalian gunting.
dan garis putus-putus ini dilipat. Setelah semua selesai, kalian header dengan kertas ini paling bawah, lalu ini paling atas. Di header digabungin. Setelah selesai nanti jadinya seperti ini. Pintunya bisa dibuka kan? Kalau disantar nanti akan nampak 4 figur seperti ini. Untuk kelas sedang nanti akan dibagikan kata seperti ini. Yang ini kalian warnain, dan untuk garis tebal ini bisa kalian lipat. Setelah itu siapkan tempat kosong seperti ini. Dan setelah kalian warnain dan lipat tadi, kalian gabungkan seperti ini, dan kalau ditutup bisa dilihat seperti ini. Karena ini tempatnya transparan, jadi kita tidak membutuhkan yang ini. Tapi kalau misalnya tempat kalian itu tidak transparan seperti ini, yang ini kalian gunting, kalian gulung seperti ini. Nah, dan tempat yang ini atasnya kalian bolongkan sehingga bisa kalian lihat seperti ini, jadi kayak teropong gitu. Untuk kelas besar nanti ada 2 lembar seperti ini. Yang ini kalau kalian perempuan pakai gambar ini, kalau kalian laki-laki pakai gambar yang ini, diwarnain dan digunting. Lalu ini gambar api serta air hafalan juga jangan lupa digunting. Setelah semuanya digunting, ditempelkan, digabung seperti ini ke dalam satu kertas ya. Di atasnya ditulis ayat hafalan, "We must obey God, not men." Acts 5 verse 29. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Dan yang di bawahnya adalah kalian harus tulis ayat hafalan, "The Lord is my helper, I will not be afraid." Hebrews 13 verse 6. Itu Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Itu saja aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.